Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapindin dari kelas AK102 Prodi Akuntansi, dan yang saya hormati juga selaku dosen Ibu Yuanisa Aisanovi SEMS AK. Saya di sini akan memaparkan eh, tugas ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2024 atau 2025 dengan eh, pembuatan tugas yang sudah dikumpulkan. Untuk pengantar, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah matematika ekonomi ini tentang penerapan fungsi non-linear. Adapun makalah ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat mempelancar pembuatan makalah ini. Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa maupun yang lain. Oleh karena itu, kritikan dan saran dari pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini khususnya dari guru mata kuliah ini, dan kami harapkan semoga makalah ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi pembaca dan bagi kami juga, dan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita bersama. Untuk pendahuluan, pemahaman akan fungsi nonlinear dalam mempelajari ilmu ekonomi tak kalah pentingnya dengan pemahaman akan fungsi linear. Meskipun banyak hubungan antara variabel ekonomi cukup dapat diterapkan dengan model linear, namun tidak sedikit pula yang lebih realistis dan nasional ditelaah dengan modal non-linear. Bahkan, sebagian dari model ekonomi linear yang ada sesungguhnya merupakan penyederhanaan dan hubungan-hubungan yang non-linear. Ada 4 macam fungsi non-linear yang paling sering kita temui. Yang pertama itu fungsi kuadrat, dan yang kedua fungsi kubik, dan yang ketiga fungsi eksponensial, dan yang keempat fungsi logaritma. Di antara keempat tersebut, fungsi nonlinear yang paling sering digunakan yaitu fungsi kuadrat. Untuk rumus masalah berdasarkan dari latar belakang di atas, seterusnya rumusan masalah diusulkan dengan pertanyaan berikut. Yang pertama, apa sajakah bagian-bagian dari fungsi nonlinear? Dan yang kedua, apa sajakah pembahasan dalam fungsi nonlinear? Dan yang ketiga, bagaimanakah penerapan fungsi nonlinear terhadap suatu kasus? Untuk tujuan penulis makalah ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan fungsi nonlinear, dan yang kedua, mengetahui apa saja bagian-bagian dari fungsi nonlinear. Yang ketiga, melatih diri dalam pengembangan materi yang telah ditentukan guna kelancaran kegiatan belajar mengajar di kampus. Dan yang keempat, guna memenuhi tugas pada mata kuliah matematika ekonomi. Untuk bab 1, fungsi nonlinear. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yaitu fungsi yang mempunyai pangkat tertinggi dari variabel adalah pangkat 2. Gambar fungsi kuadrat bisa berupa lingkaran, elif, parabola, dan hiperbola. Tetapi dalam penerapan ekonomi yang paling sering digunakan adalah fungsi kuadrat yang berbentuk parabola. Persamaan kuadrat
Mengingat pangkat 2 dalam satu persamaan kuadrat sesungguhnya dapat terletak pada baik variabel X maupun variabel Y, bahkan pada suku XY, maka bentuk yang lebih umum dari bentuk persamaan kuadrat yaitu sebuah fungsi kuadrat jika mempunyai ciri-ciri berikut ini. Maka P sama dengan 0 dan A sama dengan B bukan 0. Itu bentuk kurva lingkaran. P kuadrat uh, dikurang 4AB kurang lebih 0. A bukan sama dengan B dan tanda sama. Itu bentuk kurva elips. P kuadrat uh, dikurang 4AB kurang dari 0. A bukan sama dengan B dan tanda berlawanan itu bentuk kurva hiperbola. P kuadrat dikurang 4AB sama dengan 0 itu bentuk kurva parabola. Apabila B sama dengan 0, dengan kata lain dalam persamaan kuadrat tersebut tidak terdapat suku bentuk yang lebih umum. Tadi berkurang menjadi AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. A garis miring B bukan 0. Bukan sama dengan 0. Sebuah fungsi kuadrat jika mempunyai ciri-ciri berikut ini, maka jika A sama dengan B bukan sama dengan 0, kurvanya sebuah lingkaran. Jika A bukan sama dengan B, tetapi bertanda sama, kurvanya sebuah elips. Jika A dan B berlawanan tanda, kurvanya sebuah hiperbola. Jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, tetapi tidak keduanya, kurvanya sebuah parabola. Lingkaran. Nah, untuk lingkaran yaitu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tetap terhadap sebuah titik tertentu yang disebut pusat. Bentuk umum persamaan lingkaran A X kuadrat ditambah B Y kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Lalu ubah bentuk persamaan menjadi X dikurangin I kuadrat ditambah Y dikurangin J 2 sama dengan R kuadrat. Di mana I sama dengan C dikurang 2A, J sama dengan D eh, dikurang 2A dan dikurang 2A dan R sama dengan akar dari I 2 ditambah C 2 dikurang E dikurang A. Maka I sama dengan jarak pusat lingkaran terhadap sumbu Y. J jarak pusat lingkaran terhadap sumbu X. R sama dengan jari-jari lingkaran. Lingkaran bisa digambarkan jika nilai R2 kurang dari 0. Titik potong lingkaran pada sumbu koordinat dapat dicari dengan memisalkan masing-masing X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 secara bergantian. Jika I kurang dari R, lingkaran tidak memotong sumbu Y. J kurang dari lebih dari R, lingkaran tidak memotong sumbu X. Mungkin ini saja yang saya cukup paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan dan terdapat apa namanya yang disampaikan itu kurang jelas ataupun banyak kesalahan. Mohon maaf apalagi yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.